Baiklah, kita ketemu dalam kuliah daring kita untuk mata kuliah manajemen keuangan dan anggaran. Kuliah perdana kita dan yang kita bahas adalah pendahuluan tentang manajemen keuangan dan anggaran. Buku pegangan kita adalah Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan oleh Profesor Dr. Bambang Rianto, penerbit BPFE Yogyakarta, dan buku kedua adalah Manajemen Keuangan oleh A. Guna Brigham dan Jules Huston, edisi bahasa Indonesia, penerbit Erlangga. Kedua buku ini banyak dipakai untuk mereka-mereka yang ingin mempelajari manajemen keuangan. Bukunya Bambang Rianto adalah buku dasar mengenai manajemen keuangan, dan buku manajemen keuangan oleh Egon Brigham adalah buku yang wajib dimiliki bagi mereka yang ingin mempelajari manajemen keuangan, baik untuk tingkat S1, S2, S3, dan buku ini menjadi wajib bagi mereka-mereka yang ingin mempelajari lebih lanjut tentang manajemen keuangan. Pengertian manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan menurut Bambang Rianto adalah suatu keseluruhan kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan suatu usaha untuk mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin. Definisi anggaran. Anggaran adalah rencana operasi keuangan yang mencakup estimasi pengeluaran yang diusulkan dan sumber pendapatan yang diharapkan untuk membiayainya dalam periode waktu tertentu. Namun kita juga dapat mengartikan pengertian manajemen keuangan dan anggaran secara umum dan singkat. Secara umum dapat dikatakan bahwa kalau ilmu akuntansi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membuat neraca dan laporan laba rugi, sedangkan ilmu manajemen keuangan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaca neraca dan laporan laba rugi. Membaca neraca dan laporan laba rugi adalah untuk menjadikan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan transaksi-transaksi keuangan dengan baik dan benar, efektif dan efisien. Neraca adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang menggambarkan posisi kekayaan yang dimiliki oleh suatu badan usaha yang tampak dalam posisi aktiva dan sumber kekayaannya yang digambarkan dalam posisi pasiva dan modal. Jadi harus diingat, harus masuk dalam pola pikir Anda semua yang mau mempelajari dan memahami neraca, bahwa sebelah kanan itu adalah aktiva dan sebelah kirinya adalah pasiva dan modal. Ini format neracanya. PT Sukasaya itu nama perusahaan. Ada tulisan neraca dan di bawahnya adalah per tanggal 31 Desember. Jumlah sebelah kanan dan sebelah kiri harus seimbang. Karena itu dalam bahasa Inggris neraca itu namanya balance sheet. Artinya dia harus seimbang.
Laporan laba rugi. Laporan laba rugi dalam bahasa Inggrisnya disebut income statement atau profit and loss statement, adalah bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang menggambarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga menghasilkan suatu laba atau rugi. Nah, ini format laba rugi. PT Sukasaya adalah nama perusahaan. Ada tulisan di bawahnya laporan laba rugi periode tahun berapa. Di bawahnya adalah penjualannya berapa, dikurangi dengan harga pokok penjualan menjadi laba kotor. Laba kotor dikurangi biaya operasi menjadi laba bersih. Ini format laporan laba rugi. Untuk memahami neraca dan laba rugi, ini saya buat sebuah soal latihan untuk kita kerjakan sama-sama supaya kita lebih memahami. Oke, kita lihat. Total aktiva 1 Januari 2002 100.000. Dan pada tanggal 31 Desember 2002 124.000. Selama tahun 2002, transaksi penjualan adalah 354.000 dengan membagi keuntungan pada tahun itu sebesar 4.000. Biaya operasi yang tidak termasuk harga pokok penjualan adalah 200.000. Total hutang pada 1 Januari 2002 40.000 dan pada 31 Desember 2002 55.000. Sehingga selama tahun 2002 tidak ada penambahan modal. Hitunglah modal pada 1 Januari 2002 dan pada 31 Desember 2002. Income statement pada tahun 2002. Lalu hitunglah pula harga pokok penjualan pada tahun 2002. Melihat soal ini, sepertinya soal ini sangat rumit. Padahal sebenarnya soal ini sangat-sangat sederhana. Kita lihat jawaban berikutnya. Ini soalnya Anda baca kembali ya. Kalau kita perhatikan dengan bacaan ini, berarti kita harus membuat 2 buah neraca. Yang pertama adalah neraca per 1 Januari 2002. Ingat loh, neraca 1 Januari 2002 sesuai soal. Dan yang kedua adalah neraca 31 Desember 2002. Kalau kita sudah bikin neraca 2 ini, kita isi melihat soal. Aktivanya 100 untuk 1 Januari, hutangnya 40.000 untuk neraca 1 Januari. Kalau kita sudah tahu aktiva dan hutang, maka berarti kita mencari modal. Modalnya kan selisih, jumlahnya harus sama. Inilah dia 2 buah neraca untuk menjawab persoalan yang tadi. Setuju? Paham? Perhatikan. Kita lihat neraca ada dalam adanya perubahan modal. Sebelumnya modalnya adalah 60.000 dan sesudahnya modalnya menjadi 69.000. Artinya bahwa ada perbedaan modal dari neraca sebelumnya dengan neraca sesudahnya. Kalau ada perbedaan modal, itu berarti ada saldo laba yang belum dibagikan. Kita lanjut kepada slide berikutnya.
Dari neraca 1 Januari dan neraca 31 Desember dapat dilihat adanya perbedaan jumlah modal, yaitu meningkat dari 60.000 menjadi 69.000. Hal ini berarti terdapat sisa keuntungan sebesar selisihnya, yaitu 9.000. Pada tahun itu dibagi keuntungan sebesar 4.000. Lihat soalnya. Jadi pada periode itu keuntungan badan usaha itu adalah 13.000. 9.000 yang ada dalam selisih neraca dan 4.000 yang sudah dibagi. Selanjutnya angka 13.000 itu kita letakkan pada kolom atau pada baris laba bersih untuk mencari laba kotor dan harga pokok penjualan seterusnya ke atas. Laba bersih 13.000 sehingga laba kotornya menjadi 213.000. 213.000 laba kotor itu adalah penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Nah, berarti kita bisa mencari harga pokok penjualannya. Dan akhirnya laporan laba rugi akan menjadi seperti ini. Selanjutnya ini soal latihan yang harus Anda kerjakan sama seperti contoh soal di atas, dan jawabannya juga Anda harus lakukan sama seperti di atas. Supaya apa? Supaya kita lebih memahaminya. Dan akhirnya kuliah pertama kita akhiri. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat. Kita lanjutkan nanti pada kuliah kedua dan seterusnya. Terima kasih atas segala perhatiannya.